Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah, limpah dan karunia-Nya lah pada kesempatan sore yang penuh kemuliaan ini, insya Allah kita dapat berjumpa kembali dalam acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Tak lupa sholawat serta salam teriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita kelak semua mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Syiar Ramadan di kesempatan sore hari ini, tema yang kami angkat adalah mengenai membiasakan sedekah setiap hari. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai tema kita ini, telah hadir guru kita semua, yakni Ustadz Haji Kemas Mahmud. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ibadahnya, puasanya masih lancar ya Ustadz? Mohon doanya, semoga istiqomah, lancar dan dikuatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita semua pastinya ya Ustadz ya. Semuanya insyaallah. Amin. Dan saya juga ingin menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Khairunisa dari Desa Tanjung Kunung, Kabupaten Bangka Tengah. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Gimana kabarnya ini? Masya Allah, makin semangat saja nih saya lihat ibu-ibunya ya. Kemudian ada kawan-kawan dari Hijrah Project. Assalamualaikum kawan-kawan semua. Gimana puasanya? Masih semangat ya? Udah mau buka nih kayaknya. Lemes tapi semangat gitu ya. Oke, kita langsung saja ke Ustadz Haji Kemas Mahmud. Ya. Ustadz, nah, tema kita ini membiasakan sedekah setiap hari. Ustadz, ini bulan Ramadan, Ya. semua amal Gandakan. lipat gandakan. Pastinya masyarakat kaum muslimin giat nih dalam semua ibadat, termasuk sedekah. Sebenarnya bagaimana agar sedekah ini tidak semangat saja nih di bulan Ramadan, tapi di hari-hari lain di luar Ramadan tetap kita semangat dalam bersedekah. Seperti apa nih Ustaz? Baik, terima kasih Bang Mulyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TVRI yang berbahagia, berjumpa lagi kita di Syiar Ramadan di tahun 2026 ini. Dan alhamdulillah ditemani oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Khairunisa di Tanjung Gunung. Alhamdulillah. Semoga semua yang hadir dan semua yang menyaksikan selalu dibimbing, dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Hari ini kita akan bahas sebelum kita berbuka tentang sedekah dan membiasakan sedekah setiap hari, ya. Kita tahu di antara nama bulan Ramadan ini adalah Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan, tapi ketika Ramadan tiba berlipat-lipat lagi kedermawanannya, bertambah-tambah lagi. Karena tidak ada sedekah yang paling baik, yang paling afdol. Ketika seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqatu afdol?" Sedekah apa yang paling afdol, yang paling baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi, beliau menjawab, "Shadaqah fi syahri Ramadan." Sedekah di bulan Ramadan. Karena amal dilipat gandakan, semuanya pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, secara khusus materi ini bukan sekedar sedekahnya, tapi membiasakan setiap harinya. Ramadannya latihan bersedekah dirutinkan, di luar Ramadan menjadi sebuah kebiasaan, habit yang tidak pernah ditinggalkan. Kenapa penting sedekah tiap pagi? Karena perlu kita garis bawahi bahwa sedekah tiap pagi ini harus menjadi sebuah rutinitas orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan. Ada satu hadis, Bang Mulyo, yang sangat terkenal. Hadis ini
langsung dari sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah kitab Sahih Bukhari, bahwa kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap pagi itu ada 2 malaikat turun. Jadi bukan hanya setiap hari, setiap pagi rutin. 2 malaikat ini turun dan masing-masing malaikat ini berdoa. Tinggal pilih mau doa yang mana. Malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada siapapun yang bersedekah pagi ini. Wal malaikatul akhar, dan malaikat yang satunya berkata apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, bangkrutkan orang yang bakhil yang tidak bersedekah pagi ini. Jadi 2 malaikat ini berdoa tiap paginya, khusus doanya. Yang satu mendoakan bertambah rezeki bagi yang bersedekah. Yang satunya mendoakan keburukan kepada mereka yang tidak bersedekah. Jadi jelas, orang-orang yang ingin bersedekah dan sedekahnya menjadi sebuah kebiasaan, harus merutinkan pembiasaan sedekah pagi. Ini khusus ya, sedekah pagi. Jadi kalau bisa ya pagi itulah sedekahnya. Pada waktu siang, sore insidental. Kadang-kala ada orang yang meminta atau kita melihat ada orang yang layak disedekahi, maka itu menjadi sebuah hal yang kita jumpai. Itu berbeda dengan pagi. Kalau pagi ini dia rutinitas setiap hari. Tapi kan tidak ada yang ngetuk pintu di pagi hari. Misalnya minta sedekah. Tidak ada orang miskin yang ada di sekitar rumah kita kanan kiri yang harus kita ketuk setiap pagi misalnya. Atau tidak ada pengemis yang datang ke rumah kita, ke toko kita tiap pagi. Caranya bagaimana? Satu, sekarang sudah masanya masa teknologi modern. Buka handphone, pakai QRIS, pakai transfer bisa. Atau yang kedua, cara paling simpel yang paling sering dilakukan, letakkan satu semacam alat tabungan di rumah, baik botol, baik kotak, tuliskan sedekah pagi. Habis sholat subuh atau sebelum subuh, sedekah bismillahirrahmanirrahim. Biasakan ini menjadi sebuah kebiasaan yang luar biasa. Setiap pagi dilakukan. Bahkan kalau nanti meninggal dunia, anak-anak kita melakukan ini, mudah-mudahan bukan hanya kebaikan dunia akhirat didapatkan, tapi mengalir jariah kepada orang tua yang mencontohkan. Jadi, mari bersedekah setiap pagi, setiap hari. Karena kalau bicara sedekah ini, tidak ada yang rugi. Orang Islam, kalau sedekah, 2 keuntungannya. Dia dapat balasan di dunia, dia dapat balasan di akhirat. Kalau orang yang non-muslim, mereka sedekah, mereka dapat 1 balasan. Apa? Di dunia. Maka tidak ada orang yang sedekah miskin. Kawan-kawan kita yang berbeda keyakinan saja, mereka rajin sedekah. Waduh, kita punya banyak kenalan pengusaha-pengusaha muslim, dari bahkan pengusaha yang non-muslim, yang dari Tionghoa. Tapi rezeki mereka banyak, karena mereka rajin sedekah. Dibalas di dunia. Sedekah itu pasti dibalas di dunia. Secara dunia dia dapat. Bedanya kita orang Islam, di dunia dapat balasan, di akhirat ditambah lagi kemuliaannya di sisi Allah. Jadi kalau pengen dapat balasan yang bertambah-tambah, jangan pelit, jangan medit, jangan sekakar, jangan buntut kasir, cap jahe. Pelit sekali namanya ya. Merege hese. Nah, kalau bahasa Sundanya susah ngasih itu. Orang yang pelit, susah rezekinya. Orang yang pelit, kuburannya sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 261. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi bi amwalihim, ya. Barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, dia sedekah. Kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbatin mi'atu habbah. Maka dia seperti menanam biji, bijinya tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai menghasilkan 100 biji lagi. Jadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan semaunya Allah sesuai yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Jadi orang sedekah, dia seperti nanam 1 benih, benih tumbuh 7 tangkai, di tangkai itu tiap tangkai itu ada 100. Pasti berlipat-lipat. Itu kalau kita bicara tentang balasannya. Ya, apalagi bulan ini bulan Ramadan, mari membiasakan latihan bersedekah setiap pagi. Di antara sedekah terbaik selain pagi hari, memberi makan kepada orang yang berbuka. Man fattaras shaim. Barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa, mau berbuka nih, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi nilai pahala orang yang berpuasa tadi. Ini kan namanya ibadah yang akselerasi tingkat tinggi. Maksimum ya. Maksimum banget. Orang yang puasa itu Masya Allah ada penghafal Quran misalnya. Ada anak-anak yatim yang baca Quran, yang tahajudnya. Insya Allah diterima puasa mereka. Kita ngasih makan pahala mereka untuk kita tanpa mengurangi nilai pahala mereka.
maka jangan pernah lupa sedekah walaupun hanya sebutir kurma. Ini istilah, jangan sampai hanya ngasih satu kurma di masjid ya. Ini secara motivasinya jangan sampai melewatkan hari kecuali tetap dalam keadaan sedekah, insya Allah. Oke, Ustadz, sebenarnya apa perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah sendiri, Ustadz? Zakat adalah sedekah yang hukumnya wajib, ya. Kalau sedekah itu beda dengan infak, kita bahas lebih lanjut. Kalau sedekah wajib itu zakat. Wajibnya kalau sudah sampai haulnya 1 tahun dan sudah sampai nisabnya. Wajib, kalau tidak dikeluarkan berdosa. Jadi yang punya tabungan sudah sampai nisab, yang punya emas yang disimpan, kalau emas perhiasan tidak sama, ya. Itu tidak sama dengan emas yang disimpan. Jadi kalau zakat itu sedekah wajib. Wajib dikeluarkan kalau sudah sampai nisabnya. Kalau sedekah yang sunnah di luar zakat. Bisa infak, bisa sedekah. Perbedaannya apa beda infak dan sedekah? Infak itu yang sifatnya ada barangnya. Ya, kalau sedekah itu tidak berwujud barang juga bisa. Makanya dalam hadis tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu dihitung sedekah. Jadi kalau sedekah itu yang sifatnya tidak harus barang. Senyum sedekah, kullu ma'rufin sedekah, setiap perbuatan baik sedekah. Kalau infak sifatnya barang, uang. Makanya kalau kotak bagusnya bukan kotak sedekah, tapi kotak infak karena uang. Kalau kotak sedekah nanti orang senyum kepada kotaknya. Gila dong namanya ya. Makanya kotaknya kotak infak ya. Itu bedanya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustadz. Nah, Ustadz, gimana nih Ustadz agar kita tuh senantiasa tidak akan lupa Ustadz ya dengan sedekah yang kita senantiasa di luar Ramadan ini rajin ya Ustadz ya. Biar di luar Ramadan juga rajin kok bisa makin bertambah nih Ustadz. Singkat Ustadz. Hati-hati aja dengan pikiran jadi perbuatan jadi kebiasaan membentuk karakter. Orang yang sudah terbiasa berpikir sedekah kalau tidak dilakukan bisa menjadi sesuatu yang berat, maka tidak sama dengan orang yang rutin bersedekah. Jadi mulainya dari sini, masukkan ke dalam pikiran, saya harus sedekah setiap pagi. Ucap aja bismillah, ya Allah saya ingin jadi hambamu yang suka sedekah setiap pagi, setiap hari. Kalau sudah jadi pikiran, jadi perbuatan, insya Allah saya sedekah. Habis sedekah, dia akan melakukan perbuatan, jadi kebiasaan. Habis jadi kebiasaan, jadi habit, karakter. Kalau ada yang tidak sedekah hari itu, asa ada yang kurang. Nah, beda loh. Orang yang melakukan sesuatu karena kewajiban sama kebutuhan. Kalau butuh itu nggak dilakukan, asa berat, asa ada yang hilang. Kalau kewajiban ada tuntutan saja. Maka biasakan untuk melakukan pada pikiran kita dan hati kita, ya Rabb, hamba ingin menjadi orang yang bersedekah, rutinkan hamba setiap hari bersedekah. Insya Allah. Biar sedikit tidak masalah Ustadz ya. Tidak jadi masalah. Yang penting ikhlas karena Allah. Ya, sedekah yang paling bagus itu nggak apa-apa. Yang penting ikhlas. Banyak ikhlas jauh lebih baik ketimbang sedikit ikhlas. Oke, luar biasa. Ustadz, kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai sedekah. Setiap hari membiasakan sedekah setiap hari, tapi kita akan jeda iklan sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali tetap di Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi.
terima kasih Anda masih bersama kami di acara Syiar Ramadan. Upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Ustadz, kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai membiasakan sedekah setiap hari. Nah Ustadz, sebenarnya kan konsep harta dalam Islam itu kan titipan ya Ustadz ya. Ini berbeda sekali dengan misalnya negara barat yang menganggap harta itu adalah sebenarnya modal itu Ustadz ya. Kemudian di negara sosialisme juga konsepnya berbeda. Mungkin Ustadz bisa jelaskan korelasi antara sedekah dengan harta titipan yang konsep harta dalam Islam ini tadi. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ma'arij. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Dan di dalam harta-harta mereka haqqum ma'lum, ada hak orang-orang lain. Jadi kita tahu bahwa harta yang kita miliki itu sejatinya bukan punya kita. Ada harta orang lain yang Allah titipkan melalui kita. Makanya orang yang punya harta harus memperhatikan kualitas hartanya. Karena harta ini kalau diperoleh, ya, halalnya akan dihisap, haramnya akan diazab. Itu dalam Islam. Jadi yang kita punya ini, yang halal saja itu akan dihisap nanti. Yang haramnya apalagi, nanti diazab. Ketika ditanya di akhirat, konsep iman kita, yakin kita bahwa yang paling berat pertanyaan itu bukan terkait yang lain kecuali tentang harta. Umur ditanya satu kali, dihabiskan untuk apa? Ya, badan ditanya satu kali, digunakan untuk apa selama di dunia. Kemudian ilmu ditanya satu kali, sudah diamalkan atau belum. Tapi ketika bertanya tentang harta, la tazulu qadaman abdi, tidak bergerak kaki kita sampai ditanya salah satunya tentang harta, min aina iktasabahu wa fi aina anfaqahu. Dari mana kau dapatkan sumbernya, kemana kau membelanjakannya. Jadi jelas kalau harta dalam Islam ini, dari mananya ditanya, kemananya ditanya. Maka Islam tidak sama dengan apa yang difahami oleh orang-orang orientalis. Oh harta ini modal, ini punya kita. Enggak. Apa yang dimakan pasti jadi kotoran. Apa yang dipakai pasti akan usang. Apa yang kekal di sisi Allah? Wa ma anfaqta fa abqaita. Apa-apa yang kau infakkan, itulah sejatinya yang berkekalan di sisi Allah. Harta kita yang sebenarnya adalah yang kita gunakan, yang kita letakkan, yang kita titipkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya membiasakan sedekah tiap pagi ini, tiap hari ini menjadi sebuah keniscayaan. Kita ini pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang ganteng mati, yang jelek mati. Yang di kota mati, yang di kampung mati. Yang pembawa acara sehat, Bunda, mau mati sehat, kita doakan beliau sehat. Semua kita ini mudah-mudahan diberkahi umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mati, mau mati nanti, yang ditanya itu, yang dirindukan orang mau mati apa? Sedekah. Buka Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Ketika orang mau mati, semua kita ini kalau mau mati, maka kita berkata, Qala Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ketika orang mau meninggal dunia, dia berkata, Ya Rabb, tangguhkan dulu kematianku, nanti dulu ya Allah. Biar apa? Fa asaddaqu, aku pengen sedekah. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, seorang ulama, kenapa orang mau mati itu yang dimintanya sedekah, bukan sholat, bukan puasa, bukan hajinya. Karena pada saat itu ditampakkan pahala sedekah yang luar biasa. Hanya sedekah tiap pagi. Orang kalau sedekahnya rutin, mudah-mudahan wafatnya insya Allah mudah wafatnya sakaratul mautnya. Yang malas sedekah itu, ya Allah, sulit matinya. Di dalam kubur nanti yang rajin sedekah, lampu yang paling terang di alam barzah, kata para ulama, sedekah. Bahkan pintu surga yang banyak itu, yang paling luas namanya as-sakhayah, yang dimasuki oleh mereka-mereka yang rajin bersedekah. Itu. Oke. Nah Ustadz, saya juga melihat ya Ustadz ya, bahwa sedekah ini memperlancar urusan kita juga. Yes. Karena memang masalah di dunia ini satu masalahnya Ustadz, Apa tuh? sumbat nih Ustadz. Sumbat. Ya. Karena tidak lancar ya. Tidak lancar. Ya. Orang kolesterol karena darahnya sumbat ya Ustadz ya. Ya. Kemudian sakit otak juga darahnya sumbat, tidak sampai ke otak. Stroke ya Ustadz ya. Betul. Dan sedekah ini sebenarnya memperlancar kita dalam segala urusan. Bagaimana Ustadz melihat hal ini Ustadz? 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 kurang 1 sama dengan 0. 1 kurang 1, 0. Dalam megang hitung yang kecil-kecil ya Bu ya, hitungnya besar terus. Dalam Islam, sesuatu yang tersumbat itu bisa dibuka, termasuk harta. Makanya kata Nabi,
istanzilur rizqa bis sadaqah. Cari rezeki itu, buka rezeki itu dengan sedekah. Bayangkan, kalau kita ngeluar harusnya kan berkurang, tapi dalam Islam bersedekah itu ngurangin harta kita itu, tapi bisa bertambah. Makanya istanzilur rizqa bis sadaqah. Orang kalau rezekinya sumpet, mampet, sedekah. Karena itu buka pintu rezeki. Orang sakit, tersumbat dari kesembuhan, obatnya sedekah. Ada hadisnya. Dawu maradakum bis sadaqah. Obati yang sakit-sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi yang sakit sebelum datang ke dukun, na'udzubillah min dzalik, obati dulu dengan sedekah. Dulu orang-orang sahabat-sahabat Nabi kalau sakit itu, mereka tuh tidak langsung datang ke tabib, ke dokter. Bukan, itu pilihan yang nanti. Kalau orang sakit dulu, pertama apa? Mereka taubat. Boleh jadi sakit dulu karena dosa. Ma nazalal bala illa bidzambin. Tidaklah diturunkan sesuatu musibah karena dosa. Wala rafi'al bala illa bitaubatin. Dan tidaklah diangkat dengan solusi kecuali dengan pertobatan. Jadi kalau sakit, ada masalah, taubat. Oh, mungkin karena dosa. Baru setelah itu taubat sudah dilakukan, baru mereka berikhtiar bersedekah. Sedekah sama orang miskin, ya Allah mudah-mudahan dengan sedekah ini kau angkat sakit hamba. Ya Allah mudah-mudahan dengan sedekah ini kau lancarkan rezeki hamba. Ya Allah dengan sedekah ini mudah-mudahan ya Allah saya bisa berangkat ke tanah suci. Ya Allah dengan sedekah ini mudah-mudahan ya Allah kau solehkan anak-anak hamba. Begitu. Jadi lebih baik sedekah dulu ketimbang nazar. Nazar tidak banyak diajarkan. Ya kan? Kalau ku lulus ku nak sedekah. Bagusnya sedekah dulu baru melakukan apa yang kita inginkan. Begitu yang diajarkan. Seakan-akan kita mau kitanya yang harus yang terbaik. Iya kan? Kalau saya lulus PNS, insya Allah saya akan bersedekah. Bukan tidak boleh. Cuma yang paling bagus itu bukan nazarnya. DP akhirat dulu sama Allah. Ya Allah saya berikan rumah ini untuk penghafal Quran ya Allah. Mudah-mudahan kau lancarkan urusan hamba. Terlepas nanti kemudian sesuai atau tidak harapan kita dari apa yang kita lakukan. Allah sudah menerima itu menjadi catatan kebaikan dan kebesaran yang mulia di hadapan Allah nantinya. Insya Allah ya begitu. Ustaz, boleh enggak sedekah ini kita rapel, Ustaz? Kadang-kadang kan kita lupa nih, Rapel. Ustaz. Enggak setiap hari, tapi dikumpulkan dari Senin sampai Jumat atau dari Senin sampai Ahad ya, Ustaz. Kita rapel, kemudian kita transfer di hari misalnya di Senin depan. Itu gimana, Ustaz? Ini kreatif dalam bersedekah. Cuma khawatirnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis harusnya kan setiap hari. Pas hari Sabtu mau sedekahnya hari Minggu. Hari Sabtunya mati. Belum sempat sedekahnya. Sayang. Walaupun niat baik dicatat sama Allah. Tapi hadis ini adalah mengajarkan kepada kita. Malaikat itu mendoakannya setiap hari. Ya setiap hari sajalah sedekah. Walaupun sedikit. 10.000, 20.000, 1.000, 2.000. Sekarang ini kan tergantung perekonomian bangsa dan negara. Sekarang ini maaf. Yang sering masuk masjid adalah Patimura. Sementara yang sering masuk ke pasar adalah Soekarno-Hatta. Paham kan? Kalau yang masuk ke masjid kan harusnya pakai peci. Tapi yang masuk ke masjid yang bawa barang. Duitnya 2.000 yang sering sedekahnya ke masjid. Sementara yang ke pasar. Harusnya kan yang ke masjid, yang pakai sungkok ke pasar. Soekarno-Hatta kan pakai peci. Jadi maksudnya kadang-kala kita ini untuk urusan agama ini kadang terlalu banyak memberikan sisanya. Makanya hasilnya tidak akan pernah dapat sisa. Kalau pengen dapat ikan besar, umpannya harus besar. Kalau pengen dapat yang kecil-kecil, ya umpannya kecil-kecil. Sedekah itu yang paling baik apa? Yang kita cintai. Makanya Allah balas dengan sebaik-baiknya. Ya, makanya dalam Quran itu tidak disebut kebaikan yang sempurna. Orang yang memberikan apa yang dia cintai. Yang paling dia cintai. Kalau kita punya uang 5.000, 10.000, 100.000, mana yang kita cintai? 100.000. Ini yang paling kita cintai. Tapi kalau ada orang minta sedekah, mana yang kita kasih? 5.000. Kalau bila perlu yang 2.000 yang kita cari. Makanya hasilnya tidak akan pernah maksimal. Berikan yang paling kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Allah berfirman tidak disebut kebaikan yang sempurna orang yang memberikan apa yang paling dia cintai. Dengar ayat ini ada seorang sahabat Abu Talha. Ya Rasul, ku dengar ayat tentang ini. Ku serahkan kebun terbaikku ya Allah. Bi'ruha namanya. Oke, sampai sekarang kebun itu Masya Allah menjadi kisah luar biasa. Allah lipat gandakan keberkahan rezeki buat sahabat mulia Abu Talha yang paling rajin bersedekah diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, terkait dengan yang kita cintai tadi, Ustadz. Yes. Kita kan juga punya keluarga ya, Ustadz ya, yang dalam hal ini wajib untuk kita nafkahi, Ustadz. Sedangkan sedekah ini kan sifatnya kan sunnah ya, Ustadz ya. Ini seperti apa, Ustadz? Ada kadang-kadang masyarakat yang berpendapat diutamakan keluarga dulu memberikan kewajiban, setelah itu baru bersedekah ini. Padahal
yang bagus tadi yang kita cintai ini. Ya, Gimana betul. nih Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kepada siapa kita harus bersedekah. Maka Allah taala menjawab minal aqrab, kepada orang-orang terdekat. Makanya sedekah wajib nafkah itu adalah kepada orang terdekat kita. Harus diberikan nafkah, bukan hanya sekedar nafkah ke istri, itu uang jajan pun jadi sesuatu yang harus kita berikan. Bedakan nafkah dengan uang jajan. Nafkah mah kebutuhan yang kalau tidak ada itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalau jajan ada sesuatu yang harus mereka mendapatkan untuk membahagiakan hatinya. Jadi sebaik-baik sedekah itu justru adalah kepada keluarga sendiri. Bahkan dinar yang kita berikan di jalan Allah, dinar yang kita berikan di pondok yatim, dinar yang kita berikan untuk membangun kemaslahatan umat, itu tidak seperti dengan dinar yang kita berikan untuk nafkah kepada keluarga kita. Menyuapi istri saja makan itu dihitungnya sedekah. Hanya ibu-ibu sering-sering minta suap sama suami. Dihitungnya sedekah. Maksudnya apa? Sedekah paling baik itu kepada keluarga. Makanya kalau ada keluarga kita yang lemah dalam kondisi berat, prioritaskan kepada mereka. Dan jangan sampai kemudian kita hitung-hitungan. Akulah sedekah dengan keluarga, yang dari keluarga tidak saya sedekahi. Itu tidak boleh. Bahwa kita harus tetap bersedekah. Kan sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta kita. As-sadaqatu la yankus. Harta kita tidak akan pernah berkurang karena sedekah. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Bahkan pasti bertambah, bertambah, bertambah. Makanya sedekah itu yang penting istiqomahnya. Terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi juga boleh. Sedekah diam-diam bagus, sedekah terang-terangan bagus. Bahkan kata orang tuh sedekah terang-terangan baik, sedekah diam-diam baik. Yang tidak baik diam-diam tidak sedekah. Jadi sedekah itu boleh sirran wa alaniyatan. Boleh kau tampakkan, boleh kau sembunyikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ustadz, batas untuk kita bersedekah kepada yang membutuhkan ini sampai kapan Ustadz? Misalnya ada orang atau saudara kita, tetangga kita yang membutuhkan Ustadz. Tapi dia tuh hampir sering lah gitu. Ini batasnya sampai kapan Ustadz? Kita berhenti memberikan sedekah kepada mereka. Batas amal soleh itu hattal maut, sampai mati. Selama kita masih diberikan kemampuan sama Allah, berarti Allah pilih kita untuk tetap jalan kebaikan. Bisa kita beri kailnya, bisa kita beri ikannya. Kalau kita ingin mendidik hati mereka, biar tidak menjadi orang-orang yang suka meminta, beri kailnya biar mereka bisa cari nafkah sendiri. Jangan kemudian hanya memberikan ikannya saja membuat mereka punya mental tidak berusaha. Kadang-kala perlu kita melakukan ini. Makanya seperti kawan-kawan kita di Basnas itu Masya Allah ya, mereka mencetak para mustahik menjadi muzakki. Jadi mencetak orang-orang yang jadinya tadi menerima, tapi nanti memberi. Karena tetap yang mulia itu adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Kasih. Walaupun kita dalam keadaan susah tuh, Masya Allah, kita berbagi sama orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala itu senang dengan orang yang suka sedekah. Allah sayang sama orang tua soleh. Allah lebih sayang sama anak muda soleh. Kalau tua soleh kan wajar, sudah bau pertanahan dunia. Ya kan? Makanya soleh. Tapi kalau anak mudanya soleh, hebat itu. Di saat ada kesenangan dunia dia soleh. Makanya Allah benci sama orang kaya sombong. Tapi lebih benci sama orang miskin sombong. Kaya sombong agak wajar. Miskin sombong, apa yang mau disombongin? Makanya kita jangan pernah sombong. Ada harta yang Allah titipkan, kasihlah. Dan sejatinya tidak akan pernah mengurangi nilai diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas sampai mati. Masya Allah. Ustadz, sedikit Ustadz. Saat ini kan kita tahu kondisi perekonomian, utamanya di Bangka Belitung ya Ustadz ya, sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja nih Ustadz. Kebutuhan kita sepertinya lebih meningkat ketimbang pendapatan. Ini bagaimana Ustadz mensiasati agar kita tetap bisa bersedekah di kondisi yang kurang baik-baik saja? Insya Allah. Saya mendapati ada sebuah penelitian dari salah satu lembaga filantropi. Masyarakat Bangka Belitung ini adalah masyarakat paling dermawan nomor 3 di Indonesia. Masya Allah. Makanya Bangka Belitung ini makmur Alhamdulillah. Walaupun tidak baik-baik saja, lebarannya ramai. Muharram ada lebarannya. Ruahan ada lebarannya. Apalagi banyak tuh lebarannya tuh. Belum puasa 6 ya ada lebaran. Ini bukan hari raya, lebaran. Ya, ngajak orang makan, sedekah lah. Makanya orang Bangka ini Masya Allah makmur hidupnya. Alhamdulillah, sesusah-susah orang Bangka, saya tumbuh 15 tahun di kota besar. Ya, Allah saya di Jawa Barat cukup lama. Kondisi Bangka ini Masya Allah, banyak kemudahan yang Allah kasih. Banyak keberkahan yang rasanya ditampilkan. Maka insya Allah tetaplah bersedekah walaupun susah. Itu akan menjaga nilai berkahnya.
Biar sedikit tidak masalah ya Ustaz. Oke. Kita masih akan kembali dengan nanti akan kita berikan kesempatan bagi ibu-ibu dari Majelis Taklim Khairun Nisa menanyakan sesuatu terkait dengan membiasakan sedekah setiap hari, tapi kita akan jeda iklan sebentar. Tetap di Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati menuju ridho ilahi. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara Syiar Ramadan, upgrade diri, reset hati, menuju ridho ilahi. Di segmen yang ketiga ini kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu jika ingin bertanya kepada Ustadz Haji Kemas Mahmud, silakan untuk menanyakan dan perkenalkan diri terlebih dahulu ya ibu-ibu kan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holmi dari Majelis Taklim Khairun Nisa. Yang saya ingin tanyakan, Rasulullah itu sudah banyak memberikan contoh bagi kita yang umatnya. Pertanyaan saya, apa semua harus diikuti sedangkan kita terbatas ilmunya? Cukup saya Pak. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Bu Holmi ya Bu ya atas pertanyaannya. Apakah semua yang Rasulullah ajarkan itu harus kita ikuti seperti itu? Ya, silakan Ustaz. Makasih banyak Bunda Holmi atas pertanyaannya. Kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini yang sempurna ini, inna dina indallahi Islam, bahwa agama ini butuh contoh. Jadi kalau ada contoh semakin mudah kita menjalankan nilainya. Ya. Itu konsepnya kan. Jadi kalau orang pengen tahu beragama yang benar, maka harus ada contoh yang benar. Dan tidak ada contoh yang paling benar melakukan semua amalan-amalan agama ini kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka apakah semua yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita lakukan? Sebagai syariat yang sudah diajarkan, semua harus dilakukan. Ya. Tapi ada beberapa syariat tertentu yang tidak. Jadi ada sunnah Nabi itu. Ada yang sifatnya wajib. Ada sunnah yang sifatnya wajib. Yang kalau kemudian sunnah itu wajib, harus kita lakukan. Sunnah seperti sholat. Itu sunnah, Nabi melakukan sunnah sholat. Bukan sholat sunnah ya, sunnah sholat. Yang dicontohkan oleh Nabi. Wajib kita ikuti. Tapi ada sunnah-sunnah tertentu yang tidak semua bisa melakukannya. Misalnya, berpoligami. Tidak semua bisa. Harus ada keadilan yang ada ditunjukkan di sana. Ada kemampuan yang cukup. Dan lain sebagainya macamnya. Ada lagi sunnah-sunnah lain yang kita tidak bisa melakukannya karena itu makruh kalau dilakukan. Contoh, Nabi kita Muhammad SAW wafat hari apa Bunda? Hari Senin. Tapi dikuburkannya hari Rabu. Apakah itu harus kita lakukan? Contohkan? Tidak bisa. Kenapa Nabi? Karena ada hal tertentu yang membuat Nabi lama dikuburkan saat itu. Para sahabat kebingungan. Rasul ini dimakamkan di mana? Bagaimana cara memandikannya? Karena yang wafatnya Rasulullah. Sementara dalil sudah tertutup waktu itu. Sehingga mereka mencari beberapa riwayat-riwayat yang pernah diajarkan Nabi SAW. Nah, ada beberapa sunnah-sunnah Nabi yang memang kita tidak mampu mengikutinya. Ya.
Tapi secara manusia dan secara umatnya Rasulullah SAW, kita sedaya upaya mengikuti sunnah-sunnah harian. Nah, itu yang wajib. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, itulah orang yang mencintaiku. Jadi menghidupkan sunnah ini, ngikut Nabi ini, adalah cara mencintai Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, dia bersamaku di dalam surga. Makan, baca doa, itu sunnah Nabi, bisa diikuti. Tangan kanan, kemudian makan dari yang terdekat, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Sunnah keseharian harus kita ikuti. Dan ini sudah dicontohkan dari awal Nabi bangun tidur sampai tidur kembali. Semuanya dilakukan dan bisa kita contohkan dalam kehidupan kita sehari. Begitu Bunda. Tapi kalau hal-hal tertentu yang tadi sunnah yang sifatnya wajib, bahkan sunnah yang sifatnya makruh seperti tadi, memang takhasus, ada beberapa yang khusus dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita ya. Oke. Terima kasih Ustadz. Silakan, ada lagi ibu-ibu yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Harmawati, Masjid Taklim Tanjung Gunung Khairul Nisa dari Tanjung Gunung. Saya ingin bertanya Ustadz, Ya, Ibu. apa manfaat orang yang rajin bersedekah? Dan bagaimana kalau kita tidak mampu? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ustaz, apa manfaat orang yang rajin bersedekah dan gimana kalau misalnya orangnya tidak mampu nih? Baik. Silakan. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Ibu Harmawati, Masya Allah pertanyaan yang bagus dan menguatkan dari materi yang tadi sudah disampaikan. Manfaat sedekah ini banyak. Tadi sudah disampaikan. Satu, sedekah ini untuk urusan dunia dia bisa menambah keberkahan rezeki. Rezeki tidak tersumbat. Dua, rezeki kita insya Allah pun jadi berkah. Selain itu kemudian sedekah ini bisa mengobati sakit. Iya kan? Yang ketiga, sedekah ini memudahkan kita dalam sakaratul maut. Yang keempat, sedekah ini bisa menjadi lampu yang terang di alam barzakh. Yang kelima, sedekah ini bisa memudahkan kita masuk ke dalam surga lewat pintu as-sakhayah. Pertanyaannya, kalau kita tidak mampu, apakah kita pun harus bersedekah? Sedekah kan hukumnya adalah sunnah. Kalau kita mampu ya lakukan, kalau tidak mampu ya boleh jadi saat itu kita belum bisa bersedekah. Maka wa'budullah mastata'tum. Beribadahlah, lakukanlah amal soleh semampu kita. Kalau ada yang bisa kita lakukan, ya Allah tuh tahu kondisinya. Yang penting niat kita tulus. Innamal a'malu binniyat. Kan dulu ada kisahnya, Bu. Ada orang sedekah, tapi seakan-akan sedekahnya salah. Dalam ini menjadi cerita Nabi kepada para sahabat. Suatu saat ada orang, ya Allah, saya pengen bersedekah, ya Allah. Izinkan yang menerima sedekah saya ini orang yang tepat. Dia sedekah, ketemulah sama seorang laki-laki. Ya, ternyata besoknya terjadi sebuah kisah. Malam tadi ada seorang pencuri dapat sedekah. Dia sedekah sama pencuri ternyata. Malam besoknya dia, Allah saya pengen sedekah, ketemu sama perempuan. Besoknya ketemu lagi sama perempuan, apa yang terjadi? Malam tadi ada seorang pelacur dapat sedekah. Sedekah kedua dia sedekah sama pelacur. Yang ketiga, ya Allah saya pengen sedekah, tolong beri orang yang tepat menerima sedekah saya. Ketemu sama orang tua, dikasih sedekahnya. Besoknya terjadi kisah apa? Malam tadi ada orang kaya dapat sedekah. 3 kali dia sedekah. Sedekah sama pencuri, sedekah sama pelacur, sedekah sama orang kaya yang tidak pantas dapat sedekah. Apakah Allah menerima sedekah ini? Malam keempatnya dia tertidur. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dalam mimpinya, innallaha yaqbalus shadaqatuk. Allah menerima sedekahmu wahai hambaku. Kenapa? Malam pertama kau sedekah sama orang yang suka mencuri, karena sedekahmu dia tidak jadi mencuri malam itu. Malam kedua kau sedekah sama pelacur, dia yang mau menjajakan dirinya, karena sedekahmu dia tidak jadi zina malam itu. Malam ketiga kau sedekah sama orang kaya yang sudah tua, karena sedekahmu melembutkan hatinya, maka dia nafkahkan semua hartanya di jalan Allah. Sedekahmu membuat dia berubah. Masya Allah. Allah menerima sedekah kita. Walaupun kita tidak mampu, tapi niat kita tulus. Kalau kita tidak mampu dengan harta kita, dengan tenaga. Kalau tidak mampu dengan tenaga, dengan hati yang mendoakan kepada saudara, kita pun adalah bagian dari sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Jadi semampu kita. Insya Allah. Allah Maha tahu. Masya Allah. Nah Ustadz, masih ada pertanyaan lagi Ibu-ibu silakan. Ya, bagi yang ingin bertanya. Masih ada. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Junaidah dari Majelis Taklim Khairun Nisa Tanjung. Ya Allah. Adakah hadisnya bagi orang rajin bersedekah? Orang yang rajin bersedekah. Oke, terima kasih Ibu Junaidah ya. Wabarakatuh. Oke. Masya Silakan Ustaz. Allah. Apakah ada hadisnya orang yang rajin sedekah? Masya Allah. Banyak hadisnya Bunda. Orang yang rajin sedekah seperti tadi disampaikan didoakan malaikat. Itu hadis tentang sedekah. Ya Allah, a'ti munfikan khalafa, beri ganti kepada orang yang rajin sedekah. Ganti berkah rezekinya, ganti berkah hidupnya, ganti kemuliaan hidupnya. Itu langsung didoakan malaikat. Ya. Kemudian kita tahu bahwa orang yang bersedekah itu kata Nabi SAW, rajin sedekah yang dermawan itu dekat dengan kebaikan, dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bahasa opiknya orang yang sedekah alangkah indah, orang yang bersedekah dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Dan itu ada hadisnya itu. Orang yang rajin sedekah itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Masya Allah. Orang yang malas sedekah, yang bakhil, yang pelit, dekat jauh dari Allah, jauh dari Allah, dekat dengan neraka. Jadi memang banyak hadis-hadis sedekah. Kalau kita buka dalam kitab bab khusus sedekah itu luar biasa, banyak sekali hadisnya. Mudah-mudahan dari sedikit hadis ini pun sudah memotivasi kita untuk tidak meninggalkan sedekah semampu yang bisa kita lakukan. Terima kasih Bunda Junaidah, sehat selalu insya Allah. Oke, luar biasa. Nah Ustadz, saya juga melihat, masih ada nggak pertanyaan kira-kira? Sudah? Oke. Ustadz, kan gini Ustadz, ya, sedekah ini kan sebenarnya ibadah sosial ya Ustadz ya. Selain kita mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, juga kita mendapatkan doa-doa nih dari yang kita berikan sedekah ya Ustaz ya. Benar. Apalagi misalnya ada hubungan yang kurang baik, misalnya kita bertetangga, kita bagikan sedekah kepada orang yang membutuhkan seperti itu. Otomatis kan dia senang melihat misalnya si kaya yang memberikan sedekah tadi ya Ustaz ya. Betul. Didoakan, kemudian prasangka-prasangka yang kurang baik seperti itu Ustaz ya. Menjadi agak longgar lah seperti itu Ustaz. Gimana Ustaz melihatnya ini Ustaz? Sedekah itu menjauhkan yang dekat, merapatkan yang dekat. Jadi ketika ada orang yang hari-hari ini boleh jadi mereka terputus hubungan, ternyata bisa terdekati dengan sedekah. Sedekah ini Masya Allah, dia merekatkan hubungan. Makanya orang-orang yang rajin sedekah ini menguatkan lahir batin. Mengakrabi sesuatu yang tadinya tidak akrab. Kalau banyak bermusuhan, termasuk diantaranya misalnya, tahaddau tahabbu. Saling bertukar hadiahlah kalian biar kalian saling mencintai. Jadi kalau tumbuh cinta itu salah satunya suka memberi, kasih hadiah ya. Bagian dari amal-amal solih yang harus kita lakukan, kita hidupkan. Sunnah Nabi SAW. Jadi aktivitas sosial ini sejatinya menguatkan hati karena bisa menyatukan semua, bahkan lintas agama sekalipun. Kalau kita pengen membantu saudara kita, kita tidak perlu lihat agamanya, kita tidak perlu lihat daerah mananya. Bagaimana saudara-saudara kita di Aceh kemarin tertimpa musibah. Masya Allah, merekatkan semuanya dengan sedekah ini. Dengan saling berbondong-bondongnya kaum muslimin atau masyarakat Indonesia untuk saling membantu saudaranya. Dan ini sesuatu yang sangat istimewa yang nantinya mendapatkan tidak hanya di dunia, tapi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini momentum ya Ustaz ya. Sebaik-baik sedekah, afdhalus sadaqah fi Ramadan. Apalagi dengan tetangga kita, bahkan Rasulullah kan pernah bilang kalau masak banyak aja kuahnya ya Ustaz ya. Fakir ma'ahu, perbanyak kuahnya. Biar apa? Tetangga pun ikut merasakannya. Tapi jangan jangan ditafsirkan secara apa? Secara tekstualnya banyak, masak dagingnya cuma 2, empat kuning ikannya siko, kuahnya banyak. Kuahnya jadi kasih Ibu, silakan beli ikan masing-masing. Ini bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya apa? Berbagilah. Apalagi sampai kecium baunya, itu berikan kepada saudara-saudaranya. Ya, apalagi warga Tanjung Gunung ini kalau sudah masak, Masya Allah, saya mencintai masakan-masakan dari masyarakat Tanjung Gunung ini luar biasa. Ikan hiu makan tomat, I love you so much. Luar biasa. Nah Ustadz, sebenarnya sekarang kan gampang ya Ustadz ya. Gampang untuk kita bersedekah nih Ustadz. Apalagi di era digital sekarang. Kita bisa kiris, bisa transfer. Ini gimana nih Ustadz? Apakah akan ada perbedaan antara kita secara langsung atau secara melalui digital ini? Yang membedakannya adalah niatnya. Mau sedekahnya digital, mau transaksional, maksudnya secara langsung, ataupun tidak, ataupun hanya di dunia maya, dunia nyata, sama-sama sedekah. Yang membedakan adalah niatnya. Cuma kadangkala sedekah digital ini cenderung lebih menyelamatkan karena tidak ada yang lihat.
Kalau sedekah yang di dunia nyata ini kan beda. Ngeluar uangnya juga agak beda. 100.000 agak digoyang-goyang sedikit ya. Apalagi kalau kita sedang khutbah Jumat itu dengarkan, Masya Allah ada yang ditutup-tutup itu biar tidak terganggu hatinya. Kenapa ditutup? Karena cuma 5.000. Kalau 100.000 oh susah masuknya ini. Itu hati-hati, itu bab niat juga itu. Makanya hati-hati. Sekali lagi ini adalah tentang niat. Ya, mudah-mudahan mau digital kah, mau dia transfer kah, Allah jaga niat kita ya. An-niyah laisa fil awwalina faqat walakin fil wasat wa fil akhir. Niat itu bukan hanya di awal, tapi bisa berubah di tengah, bisa di akhir. Setelah sedekah itu kan ada tuh kadang di masjid. Alhamdulillah masjid kita mendapatkan sedekah dari hamba Allah 500 juta. Yang hamba Allah tadi tahu nggak siapa hamba Allah itu? Inilah orangnya nggak perlu. Nah, makanya di akhir juga walaupun dia sudah sedekah itu terjaga tidaknya hatinya karena apa? Kadang-kala karena validasi makhluk, karena pengen dinilai oleh manusia. Makanya dalam beribadah itu bungkus serah ke Allah lupakan, bungkus serah ke Allah lupakan. Itu jauh lebih menyelamatkan kita. Jangan dikenang-kenang lagi. Bukankah kita sering melupakan dosa-dosa kita pula? Ya, maka lupakan pula yang namanya amal baikmu, sebagaimana kau sering melupakan dosa-dosamu. Masya Allah. Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Silakan Ustadz memberikan kesimpulan dan ditutup dengan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin, para pemirsa TVRI yang berbahagia, bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW, orang yang paling dermawan, dan bertambah-tambah lagi kedermawanan beliau di bulan suci Ramadan. Tidak ada sedekah terbaik, kecuali terbaik itu di bulan suci Ramadan. Maka mendawamkan, membiasakan sedekah setiap pagi, setiap hari adalah sebuah keniscayaan bagi orang-orang yang ingin menjadi ahli sedekah. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Di Ramadan ini kita berlatih. Di luar Ramadan kita sungguh-sungguh memperbaikinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami ahli sedekah yang ikhlas, ahli sedekah yang istiqamah, ahli sedekah yang sungguh-sungguh untuk mencapai ridha-Mu ya Allah. Karuniakan kami keistiqomahan sampai akhir hayat kami. Terima sedekah kami di bulan Ramadan. Terima semua amal kami di bulan suci yang mulia ini. Ya Allah, ampuni dosa kami. Maafkan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada guru kita semua, Ustadz Haji Kemas Mahmud, atas nasihatnya, kemudian pelajarannya dan juga tausiahnya terkait dengan membiasakan sedekah setiap hari. Semoga di bulan Ramadan yang penuh mulia ini kita dapat mengamalkan sedekah setiap hari, setiap pagi, agar hidup kita menjadi semakin barokah di hari-hari lainnya. Demikian syiar Ramadan di kesempatan sore hari ini. Saya Mulyo Widodo beserta seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat dengan Allah, dekat dengan surga, takkan kurang harta yang sedekah akan berkah.